itu jauh lebih baik kita miliki dia daripada 100 teman tapi tidak solih kepada Robnya. Kenapa? Bisa jadi satu orang yang solih itu ketika mendoakan kita langsung nembus kepada orang yang didoakan, tapi bisa jadi 100 orang yang kita kenal, tapi kalau mereka tidak solih, maka ketika mendoakan tidak nyampe kepada kita. Makanya Masya Allah, itulah yang menjadikan akhirnya memahami pentingnya bagi seseorang itu mereka senantiasa ketika kemudian mereka ke dalam hidup banyak-banyaklah berkenalan dengan orang-orang yang solih, yang betul-betul kemudian mereka membawa kebaikan akhirat untuk kita. Kalau kemudian setiap dari kita sudah mulai hijrah, kemudian kita tinggalkan yang haram, kita tinggalkan yang syubhat dalam pekerjaan ini, sampai kemudian kita hari ini mengadakan Indonesia Syariah Economic Festival. Kenapa kemudian kita harus peduli dan kemudian harus aware tentang masalah kehidupan syariah dan kehidupan yang halal? Maka perhatikan apa yang Allah akan berikan kalau kita sudah mulai menjaga lambung kita. Ada 4 perkara yang disampaikan oleh para ulama, yang mana Allah akan memberikan cash dan kontan kepada siapapun yang kemudian mereka itu apabila telah mengambil sesuatu yang halal. Siapapun yang telah mengambil yang halal, siapapun yang berani menceraikan haram dan syubhat dalam kehidupannya, yang menjamin dan menggaransi mereka itu adalah Allah. Dan Allah akan memberikan 4 perkara ini yang Allah tidak berikan kepada yang lainnya. Yang pertama, surganya dekat. Kenapa? Tentunya kenapa saya mengatakan surganya dekat? Kenapa nggak langsung masuk surga, Ustaz? Karena nanti tergantung bagaimana imannya tercampur syirik ataukah tidak. Kalau makanan kita sudah bersih, kalau makanan kita kemudian sudah betul-betul halal, sebagaimana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hisabnya akan menjadi lebih ringan. Hisabnya kemudian akan menjadi lebih mudah. Karena salah satu indikator kemudahan kita di dalam urusan hisab kelak pada waktu hari kiamat itu apa? Apabila harta kita itu betul-betul halal. Yang halal itu pun walaupun kemudian hisabnya ringan dibandingkan yang haram, itu pun masih panjang. Makanya kita bisa bayangkan, loh kalau saya sampai makan yang haram, sampai kemudian istri kita suapin yang haram, berapa lama kaki ini akan tertambat di pengadilan akhirat ketika Allah detail akan mengatur kita. Dari mana kamu mendapatkan dan bagaimana kamu membelanjakannya. Makanya maaf ikhwan, kalau ada di antara laki-laki di sini ketika diberikan amanah untuk bekerja, sebelum antum suapkan satu makanan kepada istri antum, pastikan itu 50.000 di balik makanan itu apakah halal ataukah tidak. Ibu-ibu yang di sini, sebelum membelanjakan uang yang diberikan oleh suaminya, pastikan apakah makanan itu betul-betul zatnya itu halal ataukah tidak. Jangan sampai suami kita susah payah mencarikan yang halal, tapi kemudian kita membelanjakannya itu kemudian kita tidak peduli mana halal itu mana haram. Kita pernah mendengar satu video bagaimana babi itu seluruh bagian tubuhnya itu dimanfaatkan. Dan itu betul-betul ada produknya di sekitar kita. Bagaimana kemudian kita masih mendapatkan makanan atau minuman alkohol, belum lagi yang pakai rum dan yang lain sebagainya. Maaf ya, kadang-kadang suaminya peduli tentang yang halal, tapi kemudian istrinya tidak peduli tentang yang halal. Lalu kemudian tidak pernah memperdulikan mana itu label halal sebelum dia makan. Sebelum masuk restoran tidak pernah bertanya, Mbak, ini halal ataukah tidak halal. Seakan-akan kalau kita bertanya semacam itu, kita ini berdosa. Padahal maaf, kalau kemudian ada seorang wanita ketika sudah menjaga itu, berarti kehidupan surga Allah akan berikan kepada mereka-mereka yang membersihkan makanan mereka, profesi mereka. Yang kedua, doa kita akan terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Di angkatan pertama Islam, ada 2 orang yang paling didengar doanya. Yang pertama, Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kedua, Uwais Al-Qarni. Kenapa Uwais Al-Qarni kalau berdoa itu didengarkan oleh Allah? Uwais Al-Qarni itu baktinya dia kepada ibu menjadikan antara dia dengan langit tidak ada hijab. Itu Uwais Al-Qarni. Belum pernah ketemu Rasulullah. Karena kemudian ketika datang dia ke Madinah, Rasulullah sedang safar keluar dari Madinah dan dia tidak bisa berlama-lama kecuali harus balik ke Yaman. Tapi Allah mengabadikan Uwais Al-Qarni itu doanya mustajab dan tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Tapi ada yang kedua, sahabat yang paling mustajab doanya itu bernama Sa'ad bin Abi Waqqas.
Sa'ad bin Abi Waqqas itu di antara 114.000 sampai 140.000 sahabat. Karena para ulama itu beda-beda. Berapa jumlah para sahabat Nabi? Ada yang mengatakan 114.000, ada yang mengatakan 140.000. Maka kemudian para sahabat 140.000, kita ambil yang paling banyak. 140.000, siapa yang paling mustajab kalau berdoa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau beliau sudah berdoa, ngangkat tangan, sebelum turun tangannya sudah dikabulkan sama Allah. Rumahnya rame didatangi para sahabat yang minta didoakan sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Mungkin kalau Sa'ad bin Abi Waqqas masih hidup, di sini sepi. Karena semuanya ngantri di rumahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Lo pernah satu ketika, nanti dibaca dalam kitabnya Mahmud Misri. Dalam kitab Sirah, itu Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, salah satu tugas khalifah itu tidak boleh membiarkan aurat itu terbuka. Itu tugasnya khalifah. Ada salah satu budak, auratnya tersingkap karena angin. Tapi Umar tidak tahu kalau tersingkapnya aurat budak tersebut itu karena angin. Dikiranya budak tersebut memperlihatkan aurat. Umar bin Khattab kemudian mengambil kayu untuk kemudian ingin memukul budak tersebut atas aurat yang terlihat. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Khalifah Amirul Mukminin, Umar bin Khattab, jangan dipukul. Tersingkapnya aurat dia itu bukan karena dia sengaja buka, tapi tersingkapnya karena angin. Kamu harus ma'dzur, kamu harus berikan udzur dan kamu tidak boleh pukul dia. Tapi Umar bin Khattab saat itu berkeras dan berkata, enggak, saya akan pukul karena auratnya telah terlihat. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, apakah saya harus mengangkat tangan saya ke langit wahai Umar bin Khattab? Umar bin Khattab langsung berkata, enggak usah diangkat tangannya. Tidak jadi dipukul, diletakkan lagi kayunya, saya tidak jadi pukul. Jangan diangkat tanganmu. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas, Masya Allah. Nanti dibaca dalam kitab. Kalau kita ini kan ngangkat turun. Ya Allah, jadikan dia jodohku ya Allah. Kalau jodohnya orang lain maka jadikanlah itu aku. Ternyata undangannya orang lain. Kenapa kok doa kita nggak didengarkan? Beda kita sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa sih yang menjadikan Sa'ad bin Abi Waqqas itu doanya terdengar sampai kemudian luar biasa di atas langit itu? Perhatikan ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu kemudian ditanya, apa rahasianya kemudian doanya itu terdengar sampai ke langit dan Allah tidak pernah menunggu lama untuk mengabulkan doanya Sa'ad bin Abi Waqqas? Jawaban dari Sa'ad, ma rafa'tu luqmatan illa alimtu min aina maji'iha wa min aina kharajat hatta ta'kula fami. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas itu berkata, aku ini tidak pernah makan sesuatu kecuali aku pastikan makanan itu munculnya di mana, ngedarnya kemana, sampai ke tangan saya. Setelah aku tahu siapa yang kemudian menumbuhkan, siapa yang membawa, dan siapa kemudian yang kemudian menghantarkan kepadaku, baru aku makan makanan itu. Kalau aku tidak kemudian mendapatkan keterangan bagaimana makanan itu sampai ke tangan saya, maka aku lebih rela untuk kemudian lapar daripada makanan sesuatu yang saya tidak tahu bagaimana hukumnya. Masya Allah. Lu sampai pakai riwayat kalau makan. Pakai silsilah. Pakai sanad. Lu antum aja sanad hadis aja enggak tahu, apalagi sanad makanan. Lu sampai Sa'ad bin Abi Waqqas itu harus pakai sanad. Ini makanan dari mana? Siapa yang keluar? Siapa yang numbuhkan? Siapa yang kemudian membawanya sampai ke tangannya? Karena kebersihan lambungnya seorang Sa'ad bin Abi Waqqas, doanya itu terdengar oleh Allah dan tidak pernah lama untuk dikabulkan oleh Allah. Makanya pernah satu kisah nyata yang lainnya, ada orang naik kuda menghujat Ali bin Abi Thalib. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, jangan hujat Ali. Saya tahu Ali, dia keluarga Rasulullah, dia orang yang beriman, dia orang yang bertakwa. Jangan dihujat Ali. Orang tersebut tetap berkeras. Saya akan tetap kemudian akan menghujat Ali karena keburukannya yang dimiliki oleh Ali. Diangkat tangannya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, meminta keadilan bagi Ali ketika dihujat. Belum turun tangannya Sa'ad bin Abi Waqqas, apa yang terjadi? Kuda yang ditunggangi orang tersebut ketika menghujat Ali tiba-tiba berontak liar. Terlempar orang yang menunggangnya, jatuh, terbentur kepalanya dan akhirnya mati seketika. Dan orang menulis kitab itu dan menulis peristiwa itu. Sampai kemudian akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, aku setelah kejadian itu betul-betul kemudian aku ingin supaya aku tidak melihat orang itu mendolimi orang, supaya aku tidak perlu mendoakannya. Makanya maaf ya, ada orang yang dolimi Sa'ad bin Abi Waqqas itu didoakan saat itu kemudian langsung selesai, kelar hidupnya. Emang ada Ustaz? Ada.
Sudah tahu Sa'ad bin Abi Waqqas mustajab. Loh, Sa'ad bin Abi Waqqas difitnah. Salah nyari musuh ini. Namanya Qatadah. Difitnah Sa'ad bin Abi Waqqas itu begini, fulan begini, fulan begini, fulan begini. Nyampe berita itu kepada telinganya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu kemudian karena dia tahu orang ini terus mengfitnahnya. Bukan sekali, berkali-kali dimaafkan, berkali-kali menghujatnya. Berkali-kali memfitnahnya, dimaafkan lagi, berkali-kali memfitnahnya. Sampai akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengangkat tangan. Ya Allah, kalau orang yang mendoakan, memfitnah saya ini pengen nyari dunia, pengen nyari pujian di antara manusia. Kasih dia 3 hal. 1, panjangkan umurnya. 2, miskinkan terus. 3, jadikan dia sebelum mati mendapat fitnah. 3-tiganya langsung dikabulkan oleh Allah. Ibarat sinetron itu langsung suara petir. Jeder. Langsung 3-tiganya itu. Orang yang memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas, umurnya panjang sampai 80 tahun lebih. Sampai kemudian alisnya pun berubah nyambung kepada kemudian ininya. Sampai kemudian kepada jenggotnya. Dalam kondisi miskin terus tidak punya rumah. Tidurnya di depan pasar. Dan kerjaannya itu di depan pasar. Itu sholat nyolek-nyolek perempuan yang lewat. Sampai kemudian orang itu bertanya sama dia. Kenapa kamu itu suka gangguin orang? Ini karena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas kepadaku ketika aku telah mendoliminya. Itulah yang kita dapatkan. Kenapa doa kita sering tidak sering kemudian tidak mustajab? Makanan kita yang kotor. Kita merintih, semoga anak saya solih. Anak kita tidak solih. Semoga anak saya taat. Ternyata anak kita tidak taat. Dan ternyata itu ditopang karena makanan kotor yang kita konsumsi. Antum ikhwan, ngambil yang haram. Sampai antum longgarkan filternya antum ketika mengambil profesi. Sampai antum tidak pedulikan itu, profesi itu haram dan mengatakan alah kalau tidak ngambil ini susah nanti. Ikhwan, paham ya? Haram itu tidak menjadikan antum kenyang. Haram itu tidak sebanding dengan pengorbanan yang akan kita tinggalkan dibandingkan dengan harta yang kita dapatkan. Makanya apa? Doa kita akan terdengar kalau kita sudah membersihkan harta kita. Yang ketiga, anak kita taat. Ternyata ketaatan anak kita itu tergantung bagaimana makanan kita. Makanya tahukah kita ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Solih, taat. Ketika dia jadi khalifah, bukan hanya tidak ada lagi yang menerima zakat. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, sampai serigala pun tidak lagi mau menerkam kepada kambing. Karena saking keberkahan itu meliputi wilayah yang dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz. Tahukah kita Ibnu Qudamah berkata, kenapa Umar bin Abdul Aziz itu menjadi orang yang taat dan solih semacam itu. Sampai Allah berikan keberkahan sampai serigala pun tidak mau menerkam sama kambing. Ternyata itu dari seorang wanita penjual susu. Yang tidak mau mencampurkan susunya dengan air. Dari keturunan lambung yang bersih. Lalu kemudian dinikahkan Umar bin Khattab dengan putranya Asim. Air yang bersih ketemu dengan rahim yang bersih dan lambung yang bersih. Lahirlah di antara keturunan itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Makanya Kak, saya itu kalau ada anak muda nikah, ngomong sama saya ngomong, antum kalau masih ada sempilan atau selipan-selipan harta haram, bersih-bersihin akhi. Sebelum malam pertamanya antum. Pastikan itu bersih dulu. Kenapa Ustadz? Karena kalau antum sudah bertobat dari makanan haram, perjumpaan antum dengan istri antum di malam pertama, itu bisa menjadi sebab kesolihan anak antum dalam kehidupan ini. Makanya kita dapetin kan ada seorang ulama besar namanya Abdullah bin Mubarak. Kenapa? Bapaknya Mubarak, solih, taat. Solihnya dia tidak mau makan yang haram. Sampai akhirnya Allah jadikan anaknya solih kayak Abdullah bin Mubarak. Makanya saya pernah mendapatkan kisah nyata yang diceritakan oleh salah satu ustadz sahabat saya. Bercerita di daerah Jawa Barat. Ada seorang ustadz menjadi kepala sekolah di sebuah pondok pesantren. Ada satu murid, nakalnya itu luar biasa. Santri itu nakal, ngelanggar. Sampai kemudian hukuman itu diterapkan sampai gundul. Maaf ya kalau di pondok pesantren, kalau sudah gundul itu berarti hukumannya berat. Makanya kalau di sini ada yang gundul, nah itu mungkin santri yang nakal itu. Dia itu sudah digundul. Loh digundul, itu kemudian sudah kehabisan cara lagi. Kenapa? Habis digundul ngelanggar lagi, habis digundul ngelanggar lagi, habis digundul ngelanggar lagi. Sampai kemudian ustadz-ustadz di kesantrian, kalau bahasa sekolah umum bipinya,
itu lapor sama kepala sekolahnya dan berkata, Ustadz ini murid yang satu ini sudah tidak bisa Ustadz. Diapa-apain sudah nggak bisa, sudah gundul berkali-kali Ustadz. Dan dia sudah tidak lagi mempan dengan gundul. Sudah Ustadz, ini kalau nggak dikeluarkan kami mati muda Ustadz. Tolonglah keluarkan Ustadz. Nah, itu memang begitu. Kepala sekolahnya orang bijak, orang solih, saya tahu betul beliau ini. Ustadz ini kemudian berkata, kalau memang begitu, insya Allah. Tapi izinkan saya ketemu dengan keluarganya terlebih dahulu. Pergi beliau ke salah satu kota di Bandung, salah satu kota di Jawa Barat di Bandung. Ketemu orang tuanya, ngobrol dengan orang tuanya. Lalu kemudian sang wali santri tanya, gimana kabar anak saya? Kemudian sang ustadz pemimpin pondok pesantren tersebut hampir-hampir mengatakan, kami akan keluarkan anak bapak. Mohon maaf kami sudah tidak kuat lagi. Tiba-tiba sang ustadz kepikiran sesuatu. Pak, sebelum bapak tanya sama anaknya, boleh saya tanya sesuatu pak? Boleh ustadz. Profesinya bapak apa kalau boleh saya tahu? Sang wali santri menyebutkan salah satu profesi haram yang berkaitan tentang riba. Lalu ustadznya berkata, maaf pak, bapak pingin gak anaknya baik? Mau ustadz. Akhirnya dibuka bagaimana kondisi anaknya santri tersebut. Anak bapak begini, anak bapak begini, anak bapak begini. Dan kesantrian sudah tidak kuat pak. Saya ini harus mengeluarkan anak bapak. Tapi kalau bapak membantu saya akan bantu bapak. Ternyata bapak ini sayang betul sama anaknya ini pak. Karena anak satu, tunggal pak. Tidak ada yang dia inginkan kecuali adalah kebaikan anak tersebut. Ustadz maunya apa? Bapak mau ekstrim pak permintaan saya. Tidak apa-apa Ustadz, kalau memang itu untuk anak saya. Keluar, resign dari pekerjaan Bapak. Ganti yang halal Pak. Saya tidak menjanjikan Bapak mendapatkan gaji yang lebih besar. Tapi kalau Bapak tulus melakukan itu karena Allah, Allah ganti melalui anak Bapak. Demi Allah ini Pak, tolong pegang omongan saya. Sang Ustadz itu cerita sama saya tuh nyangkanya Ustadz, pasti beliau nolak. Karena permintaan saya ekstrim Ustadz. Ternyata Bapak itu berkata, kasih saya waktu 3 hari Pak. 3 hari Ustadz, saya akan kabari 3 hari. Kemudian Ustadz yang pulang ke pondok, 3 hari ditelepon, Ustadz bismillah, saya resign. Saya akan ganti Ustadz pekerjaan saya. Tapi tolong jangan keluarin anak saya dari pondok pesantren. Siap, sama-sama saling membantu. Beliau kemudian mengganti pekerjaannya, tidak sebanyak gaji yang sebelumnya, tidak seberlimpah sebelumnya. Tapi ternyata seiring dengan memperbaiki makanannya, anaknya pun seiring dengan itu melakukan kebaikan. Dan antum tahu, 4 tahun setelah di pondok, anaknya hafal 30 juz. Dan beliau sekarang menjadi salah satu ustadz di pondok pesantren yang menggundulkan rambutnya berkali-kali. Yang pernah menjadikan ustadznya pengen mati muda ngelihat dia. Dan dia akhirnya menjadi ustadz di pondok pesantren tersebut. Kepala sekolahnya ngomong sama saya, ketemu sama saya. Dan itu dimulai dari membersihkan makanannya Ustadz. Ketika saya meminta yang ekstrim.